Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudira Talk, ya kita jumpa lagi sekarang di episode ke-19 ya di YouTube channel Nudira Talk. Saat ini kita kedatangan tamu nih yang luar biasa. Tamunya namanya Uda Farid Fahmi. Uda ini panggilan untuk orang dari Sumatera Barat karena Uda Faridnya asalnya dari Sumatera Barat. Gimana kabar Uda Farid? Baik Pak, Alhamdulillah. Gimana menurut saya Alhamdulillah. kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Gimana ekspor lancar nih? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah lancar. Sekarang insya Allah mau ada pengiriman ke Bosnia, terus lagi terima order dari Amerika Serikat Pak. Masya Allah luar biasa. Uda Farid nih ya. Uda Farid ini sahabat Nudirato pernah tinggal juga di Saudi Arabia. Waktu itu gimana ceritanya tinggal di Saudi itu dalam rangka apa, Uda Farid? Iya, jadi dulu sebenarnya saya pernah menjadi pekerja migran atau bahasanya dulu sebagai TKI Pak. Sebagai TKI. Jadi dulu iseng aja, sebelumnya pernah ikut kursus bahasa Arab, coba ngelamar keluar. Tapi giliran pulang, kita memulai fase kehidupan baru lagi Pak, mulai dari nol. Oh, gitu. Artinya pulang mau bisnis apa? Sedangkan kalau dari usia waktu itu kayaknya passionnya nggak kerja. Lihat-lihat di Facebook ada iklan, iklan di Facebook pelatihan ekspor Nur Samsu Mahyudin gitu. Di Surabaya waktu itu Pak, wah saya mau ikut dari Depok ke Surabaya jauh. Ya. Oh gitu. Itu berapa tahun di Saudi waktu itu? Kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun. Oh, ya. Jadi ngomongnya di sana bahasa Arab dong ya? Iya, tapi kalau lingkungan pekerja banyak kan bahasa Inggris Pak. Karena ada orang lingkungan pekerja ada India, Pakistan, mereka nggak bisa. Ya, jadi luar biasa. Udah Farid ini jadi lancar berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bekal yang sangat berharga untuk masuk di bisnis ekspor ya. Jadi bisnisnya Udah Farid ini teman-teman sahabat Nudira adalah bisnis ekspor ya. Bisa cerita bisnisnya apa sekarang yang digeluti di bisnis ekspor apa udah? Jadi pas mulai pulang dari menjadi Purna TKI, dulu harapannya semoga bisa balik lagi ke Arab Saudi, kalau nggak sebagai mahasiswa, terima beasiswa, atau enggak sebagai pengusaha gitu Pak. Nggak terbayang dulu pengusaha mau jadi ekspor, apa usaha travel umroh atau gimana. Pokoknya doa gitu aja. Lihat di Facebook ada pengumuman iklan pelatihan ekspor Pak Nur Samsu, waktu itu masih KPMI Pak. Oh, tahun berapa itu? Tahun berapa? 2013 kira-kira Pak. 2013 ya. Oh, ya. Akhirnya saya ikut yang di Bandung Pak. Itu pertama kali saya ikut pelatihan KPMI dengan dulu korwilnya Pak Boni yang salah ya. Ya, Pak Boni ya. Karena yang terjangkau yang dekat dari Depok kan ke Bandung lah saya. Ya. Itu pertama kali Pak 2014. Dan Ikut. dari itu saya memetakan produk sama negara tujuan nggak banyak-banyak. Sampai sekarang pun saya masih fokus di briket Pak. Di arang briket ya. Ya. Arang briket. Untuk awalnya apa? Kemana ekspornya? Udah. Awalnya ke Arab Saudi Pak. Itu pembeli dari habis pelatihan 2014 saya ikut Bapak juga kan pameran TEI pertama kali itu ya, 2014. TEI ya teman-teman yang belum tahu, TEI itu Trade Expo Indonesia ya yang diselenggarakan setiap tahun ya dulu masih di Kemayoran ya, di Kemayoran. Berapa tahun belakangan pindah ke BSD ya, ke AIS BSD. Oh, jadi ikut pamerannya tahun 2015. 2014 juga. 2014. Oh ya. Terus dapat buyer di sana? Cuman pecah telurnya di tahun 2016 Pak. Oh, pecah telurnya 2016 ya 2 tahun. Tapi itu pembelinya yang tahun 2014 datang ke stand kita Pak, stand KPMI gitu. Jadi
baru ordernya di tahun 2016. 2016. Oh, tapi ketemunya di 2014 saat pameran Iya, itu. Ya. iya. Hmm. Tapi Ya. masih keep kontak lah Pak, masih waktu itu dia email mau datang lagi 2016 dia kirim email. Ya, itulah kita ketemu lagi gitu. Ya, ya. Jadi memang sangat ini ya, terbantu dengan pameran itu ya, bisa ketemu buyer di sana langsung. Ya. Oh iya, betul Pak, betul. Ya. Jadi kemudian mulailah ekspor tahun 2016 ya, tahun 2016. Nah, itu produknya udah produksi sendiri atau dari mana? Oh, kalau saya eksportir non produsen Pak, masih sampai saat ini. Jadi saya trader mencari suppliernya ya dari sosial media Pak, dari sosial media kita lihat grup-grup di Facebook itu kita kunjungin satu persatu. Ya ibarat kata seleksi alam lah sampai ketemu supplier yang benar-benar satu frekuensi dengan kita Pak. Iya, iya. Oke. Oh gitu. Jadi nyari ininya pun dari asalnya nggak kenal itu si produsen itu ya? Iya betul Pak, nggak kenal, bener-bener bukan nggak ada relasi siapa-siapa, tapi bener-bener kita kurasi langsung Pak. Dikenalannya dari mana itu? Dari Facebook kenalan? Dari Facebook awal. Pak, awalnya dari Facebook. Saya bikin status, saya bilang waktu itu saya mau ke Saudi Arabia butuh rekanan pabrik, saya bikin status, pada komen Pak. Ramai itu ya. Saya akan kunjungan ke Jawa, keliling Jawa waktu itu saya bilang untuk kurasi pabrik sebelum ke Timur Tengah. Pada komentar langsung, pada ninggalin HP, pada nelpon saya gitu. Ya. Terus gimana memilihnya? Apa semuanya dikunjungin waktu itu? Pertama via telepon Pak, yang waktu itu kan kita juga baru-baru mulai bisnis ya, sambil ya kita feeling Pak, mana yang kira-kira arahnya benar-benar memang pengusaha atau mana yang broker gitu Pak. Akhirnya yang kita kunjungi yang benar-benar ya menurut kita layak lah Pak. Ya. Oh gitu. Jadi ya berdasar feeling aja dulu by phone waktu itu jadi ya. Iya, betul Pak. Tapi sesudah itu yang terpilih ya dikunjungi tentu dong. Iya, dikunjungi Pak. Akhirnya dari sekian itu sampai sekarang ya satu ini Pak yang kira-kira satu frekuensi lah. Satu frekuensi tetap setia ya. Nah terus apa hal-hal kritis apa nih, kan sudah menggeluti bisnis ekspor ya, apalagi bukan produsen, jadi produknya dari orang lain terus ya. Apa hal-hal kritis apa yang perlu diwaspadai, perlu dijagain pada saat bisnis ekspor nih? Kalau saya lihat sih, kalau bisnis ekspor Pak ya, sejauh pengalaman saya, kalau kita penawarannya benar kepada customer, insya Allah pembayaran kita sih aman gitu Pak. Artinya term of payment-nya TT atau bahkan LC ya, transfer telegraf dengan DP atau bahkan dengan LC. Jadi saya kalau dengan customer nggak terlalu ambil pusing sejauh mereka sudah DP, ya berarti ini pembeli yang real, konkret gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya resikonya justru karena saya sebagai trader Pak, resikonya dengan mitra kita Pak, dengan supplier gitu. Di situ saya ngeliat resikonya di situ. Khawatirnya kita sudah terima DP, kita kasih lagi ke supplier, taunya mereka ngilang atau one prestasi atau apa gitu. Sedangkan kan customer taunya kita, jadi kita yang dikejar terus Pak. Iya betul, dan banyak kasus seperti itu ya. Iya. Banyak kasus seperti itu ya. Ya jadi justru problemnya terjadi di sisi kita, di sisi Indonesianya ya sebagai negara pengekspor. Tapi udah Farid sendiri pernah ngalamin nggak kejadian yang nggak mengenakan berkaitan dengan itu? Sumber luar? Pernah Pak. Pernah, nilainya ya lumayan lah. Cuman saya gimana pun caranya, komitmen saya maksudnya saya harus terlihat perform di depan customer saya Pak gitu. Jadi pokoknya saya nggak cerita kenapa kok mundur gitu, saya nggak bilang barangnya
dibawa orang atau gimana, pokoknya saya bilang masalah teknis jadi agak mundur, akhirnya saya selesaikan juga Pak gitu. Akhirnya barang terkirim lah walaupun Ya, kitanya pusing tekor. juga. Jadi tekor. Ya gitu Pak, tekor. Ya. Tapi ya pelajaran Pak, kalau nggak ada itu kita jadi nggak kenal apa resiko tadi Pak, resiko di mitra gitu. Ya kita kan kita kasih DP ke mitra beres, ternyata nggak gitu juga. Dengan Ya, ya. kejadian itu kita jadi ada pengalaman. Oh iya ya. Hmm. Terus kan tentu kalau untuk ekspor kita juga harus mewaspadai berkaitan dengan mutu. Iya Gimana betul. melakukan quality control, udah Farid? Saya jadi terkadang saya waktu produksi saya kunjungi Pak. Saya kadang tungguin berapa hari, 3-4 hari. Jadi mereka benar-benar terasa diawasi gitu Pak. Bahkan sampai kirim beli bahan baku kemarin ke Palembang, saya kirim orang Pak. Jadi mereka tungguin waktu mereka lagi produksi bahan baku. Bahkan sampai pengiriman orang saya ikut di di mobil tersebut, di truk tersebut Pak. Ya. Ngerinya nanti udah bayar malah supirnya yang bermain gitu Pak, nggak diantar ke tujuan malah dia jual di jalan. Ya. Oh ya. Ya artinya waktu diangkut itu sudah dibayar itu itunya ya, bahan bakunya itu. Iya. Ya. Nah terus selain itu arang briket apalagi udah Farid, katanya juga ada produk yang lain sekarang yang di Rencana mau pengembangan Pak, ya. gula semut dengan Nudira agregator Amazon rencananya Pak. Ya, oh ya, gula Rencana semut. iya Apa tuh lagi. gula semut, teman-teman? Sahabat Nudi atau belum tahu semut bikin gula, bukan ya? Jadi gula semut brown coconut sugar ya, kalau kita sering di hotel mungkin kita lihat gula merah sasetan. Ternyata di luar negeri malah primadona itu. Gitu, Ya, Pak. ya, barang istimewa itu ya. Jadi dari apa? Gula kelapa atau gula aren? Dari gula kelapa, Pak. Gula kelapa, ya gula kelapa. Jadi sahabat Nudiratok, gula semut itu gula kelapa atau gula aren, tapi dibuat dalam bentuk kristal ya, kayak gula putih, kayak gula pasir gitu, tapi warnanya coklat ya. Nah, itu juga baik untuk kesehatan dan di luar negeri ya, Farid. Udah sejauh apa untuk gula semutnya? Ini kan dengan tim rencana saya sedang ini, Pak, ya daftar FDA, kemudian organiknya, Pak. Jadi kemarin sudah tanya ke auditornya, kontrol union, bisa sebagai fasilitasnya sebagai repacking, kita bisa punya sertifikat. Karena kan rencana kalau Amazon kan berarti B2C Pak ya. Jadi sekalian aja ya dengan merek kita sendiri gitu Pak. Artinya kita bikin merek, organiknya atas nama kita, FDA-nya atas nama kita ya sudah dengan merek sendiri gitu Pak. Ya. Jadi ekspornya ke Amerika Serikat memanfaatkan platform Amazon.com gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, teman-teman sahabat Nudira, jadi kita bisa ekspor ya ke luar negeri memanfaatkan marketplace atau platform yang ada di negeri ya. Kalau dalam hal ini kalau di Amerika Serikat Amazon.com, nanti kita posting atau display produk kita di sana secara online ya, nanti ada pembeli. Nah terus barangnya tentu sudah harus ada di Amerika ya, harus ada di Amerika. Jadi salah satu tekniknya barangkali nanti Farid pakainya yang fulfillment by Amazon. Kirim dulu ke gudangnya Amazon, nah nanti kalau ada yang order, Amazon yang ngurus pengirimannya. Ya, jadi nanti ikut dalam akan ekspor barengan ya. Ya. Kita adakan di Nudra ya. Karena gini, kalau kita kirimnya sendiri-sendiri, kalau jumlahnya tidak banyak kan mahal biayanya kirimnya. Nah, ini untuk menjawab supaya kirimnya jadi murah, kirimnya nanti barengan ya, yang juga sama-sama akan memasarkan produknya melalui Amazon.com. Nah, kita kirimnya bareng-bareng.
Dan saat ini Nudira sudah melakukannya tuh, udah mau kirim yang kedua nih, Farid. Mudah-mudahan rencana kapan siap tuh bisa ikutan? Ini lagi bikin visibility study-nya dulu, Pak. Oh, pakai visibility study, wah, luar biasa. Iya, Ya, maksudnya biaya sampai biaya iklannya gitu, Pak. ya, betul. Ya, jadi semua kesuksesan tidak hadir atau datang begitu aja ya, harus ada effort, harus ada korbanan, dan harus ada biaya. Ya, ada biaya iklan yang disiapkan gitu ya, Farid. Iya, betul, Pak. Ya, baik. Terus selama melakukan bisnis ya, sejak selesai jadi PMI, pekerja migran Indonesia, terus lubah haluan menjadi pengusaha, apa hal paling berkesan dari dunia baru dari perusahaan industri? Wah, yang paling berkesan, Pak, semua proses memang nggak ada yang instan, Pak. Maksudnya mulai belajar dulu 2014, pameran sampai ibarat kata ya sekarang lah ekspor perdana 2016. Kemudian ya mulai dari 2000, kalau dihitung start awalnya dari 2014, di tahun 2018 lah kira-kira mulai mulai tergambar dan mulai rutin, Pak. Oh, skema ekspor tuh begini, korespondensi udah mulai tergambarnya saat itu, Pak, mulai sekalian eksekusi materi yang kita dapat itu, Pak. Jadi memang nggak ada yang instan, harus. Ya, oke. Jadi memang harus perlu waktu dan perlu perjuangan ya. Iya. Ya, ya, cuman ya berarti harus punya nafas agak panjang juga udah, Pak. Iya, betul, Pak. Terus gimana menurut berkaitan dengan dunia bisnis ekspor saat ini di Indonesia, khususnya untuk produk-produk yang digeluti sekarang ini? Apakah masih potensial atau memang apa yang menurut pandangan? Kalau saya rasa sekarang, Pak, trennya memang perdagangan global ya, dan dengan adanya era sosial media ini, teknologi sangat membantu sekali, Pak, untuk kita ya, untuk para pelaku usaha, bahkan para importir di luar untuk bisa mengakses, artinya market semakin luas dan tanpa batas, Pak. Semakin mudah untuk melakukan usaha, pelatihan di mana-mana, ya tinggal kitanya saja. Ya. Masih banyak ya, silakan. Dan di Nudira sendiri kita juga ada pelatihan yang berkelanjutan ya, bisa berada di Nudira Learning Center ya, pelatihan bisnis ekspor. Kemudian udah Farid, ini kan sekarang ramai berita ya berkenaan dengan kelangkaan kontainer ya, berkaitan dengan pandemi, dan pada pandemi atau ada penyebab yang lain, tapi yang pasti memang jadwal kapal sekarang menjadi agak tidak sebanyak dulu, kemudian juga kontainernya jadi langka untuk digunakan barang. Nah, mengalami nggak itu, Farid? Iya, Pak, saya mengalami, Pak. Jadi bahkan sampai ada yang 1 tahun belum terkirim, Pak. 1 tahun, Masya Allah. Iya. Terus kemudian gimana mengatasinya? Awal Oktober tahun lalu, saya kan belum tahu ya, bulan 9 masih bisa kirim ke Bahrain. Bulan 10 teman udah bilang, Pak, itu kira-kira masih dapat. Masih kemarin ke Bahrain kok, saya bilang gitu. Saya kira mudah. Ternyata Oktobernya langsung nggak ada, Pak. Susah gitu sampai Januari forwarder kasih info saya, April Maret lah kasih info, dia bilang sudah ada nih kapal, dia bilang gitu. Nah terus giliran April saya tawarin, customer saya bilang nanti tahan dulu aja karena musim dingin sudah selesai, kira-kira Juni-Juli kirim ya. Giliran Juni-Juli mau kita kirim, Pak, ternyata di Indonesia mengalami ledakan ekspor kan. Rebutan tuh jadinya. Ya. Malah nggak ada lagi gitu Juni-Juli tahun ini. Gitu. Akhirnya ya awalnya customer menganggap saya ini menipu mereka, Pak. Gitu. Tapi tipsnya akhirnya saya selalu
mereka kontak secepat mungkin saya balas Pak, supaya kita memberikan keyakinan bahwa saya nggak lari gitu. Saya videokan ini produk kamu ada semua. Memang kapalnya saja yang tidak ada gitu. Akhirnya dengan menjaga tetap menjaga intens komunikasi, alhamdulillah Pak, Sabtu kemarin kita bisa pengiriman 2 kontainer, sisa 2 lagi Pak, dari total 4 kontainer di pesanannya. Yang direncanakan bulan Oktober tahun yang lalu itu. Tahun lalu Pak. Masya Allah, ya. Tapi nggak ada apa denda atau penalti yang dikenakan oleh mereka? Enggak Pak, akhirnya ya mereka minta kita subsidi juga setengah-setengah biaya pelayaran. Terus saya bilang aja, wah saya nggak sanggup, customer saya bukan kamu aja, saya bilang gitu. Kalau setiap customer minta subsidi ya habis juga kita, saya bilang gitu Pak. Akhirnya ya kita jawab ngeles lah, tapi yang diplomatis, yang kira-kira mereka terima, akhirnya mereka tanggung semua Pak biaya kenaikan. Ya, berapa kenaikannya tuh, dari berapa jadi berapa? Udah. Tadinya $2.000 menjadi 13.000 Pak. $13.000 sekarang ya. Iya. Jadi lebih dari 2 kali lipat ya. 2,5 kali lipat ya. Ya bahkan ke beberapa tujuan ada yang sampai 3-4 kali lipat. Ada yang sampai 5 kali lipat bahkan ya, ke tujuan-tujuan yang lain sekarang ini. Ya, tapi bisa teratasi ya, alhamdulillah sudah bisa terkirim ya. Ya, baik, kemudian terakhir barangkali udah Farid ada tips pesan-pesan untuk para milenial atau Gen Z, generasi Z nih yang sekarang mulai dewasa dan masuk ke dunia bisnis, ya apa pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesannya ya buat para generasi milenial dan generasi Z yang sudah sangat familiar dengan sosmed, ya pakai sosmednya untuk hal-hal yang produktif, terutama untuk menunjang bisnis. Kalian para milenial ini akan lebih cepat memahami teknologi dan bisa mengakses. Jadi manfaatkan untuk hal yang positif, terutama dalam menunjang bisnis ekspor impor, Pak. Ya, oke. Ya, jadi peralatannya, toolsnya sangat tersedia sekarang ya, apalagi dengan didukung IT ya, kemudian medsos dan sebagainya, bisa sangat berguna, membantu sekali teman-teman ya, para milenial dan para baik. Udah Farid, terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sahabat Nudira Talk ya. Silahkan stay tune ya di YouTube channel Nudira Talk, setiap Selasa malam jam 20 ditayangkan episode yang baru ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Ya, jangan lupa teman-teman ya, YouTube channel Nudira Talk untuk di-like, subscribe ya, kemudian loncengnya dinyalain supaya nanti dapat notifikasi kalau ada episode yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.